محمدا رسول الله. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan di kajian pendalaman makna Al-Quran atau tafsir Al-Quranul Karim di surah An-Nur. Ya, surah An-Nur. Hari ini saya bawakan satu kitab tafsir, Tafsir Al-Quranul Azim, karya Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah. Nanti insyaAllah dalam setiap pertemuan saya bawakan lagi model-model yang lain, tafsir-tafsir ulama yang lain, supaya kita bisa memahami dan mengetahui keragaman keluasan ilmu para ulama kita sebagai warisan dari Nabi SAW. Nanti kemudian saya bawakan misalnya Al-Jalalain, saya bawakan tafsir As-Sa'di, Ruhul Ma'ani, kan? Ada tafsirnya Al-Alusi, ada tafsirnya Mafatihul Ghaibnya Razi dan sebagainya, supaya kita bisa mengerti satu dengan yang lainnya. Jadi maksudnya begini, kalau teman-teman mendapatkan pemahaman begini, oh ini terambil dari tafsir ini, dipraktekkan oleh saudara kita yang lain. Jelas ya? Jadi kita mengerti sumbernya dari mana. Jangan-jangan selama ini bukan mereka yang salah, tapi ngaji kita yang kurang luas. Paham? Oke, siap insyaAllah? Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nur, surah ke-24 di dalam Al-Quranul Karim, di dalam urutan mushaf. Di pertemuan yang lalu kita telah ambil muqaddimah di surah ini. Nur, An-Nur berarti cahaya. Di ayat ini ada bimbingan-bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan cahaya, petunjuk kepada kita dalam menjalani kehidupan. Singkatnya cahaya dibagi dua, ada cahaya sifatnya fisikal hissi, cahaya matahari dengan sinarnya. Pantulan dari cahaya matahari ke bulan dengan sinarnya. Cahaya dari lampu yang dipantulkan sampai dengan ke kita. Maka ketika cahaya itu ada, benda-benda sekitaran kita nampak terlihat dengan jelas. Yang bukan milik kita, kita tinggalkan. Yang punya kita, kita bisa gunakan. Karena ada pantulan cahaya matahari, Anda bisa melihat di luar. Jelas, alas kaki, sendal banyak mereknya. Tapi Anda bisa bedakan yang punya Anda dengan punya orang lain. Tapi kalau kemudian padam cahayanya, malam tiba lampu tak ada, maka tak bisa kita bedakan. Maka sulit kemudian keadaan kita lalui. Kalau padam lampu kan mohon maaf, mati itu bagi yang bernyawa ya. Kalau lampu itu padam, ya mati bagi yang bernyawa ya. Ayam mati gitu kan. Kemudian kucing mati, manusia meninggal, wafat ya. Baik, bagi yang bernyawa, lampu padam. Jadi padam lampu malam hari, misalnya kan? Bukankah saat itu ada kepanikan? Ya, cari lilin, cari ini, cari itu ya. Bahkan ada sebagian orang disuruh kemudian coba buka giginya gitu kan supaya terang. Ada yang macam-macam lah gitu. Jadi semua gelap, paniknya apa? Karena tak nampak. Jadi cahaya punya fungsi menerangi di sekitaran supaya terlihat dan terbedakan mana yang bisa kemudian diambil, mana yang harus ditinggalkan, apa yang dilakukan, apa yang ditinggalkan. Demikian pula ketika Allah ingin memberikan cahaya yang kedua maknawi, ada cahaya akhlak, bimbingan perilaku. Ada cahaya Rabbani Tauhid, bagaimana mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cahaya akhlak ini kita bisa bersikap dengan baik. Mana yang bisa kita kerjakan, bagaimana mata memandang, apa yang tidak boleh dipandang, bagaimana telinga mendengar, apa yang enggak boleh didengar, bagaimana kaki melangkah, kemana saja dibolehkan dan kemana tidak dibolehkan. Maka ketika seseorang mendapatkan cahaya Allah dalam kehidupannya, maka sudah dijamin 100% dengan izin Allah, dia akan menjadi orang baik dan bisa membedakan dari perilaku-perilaku kehidupannya. Surah ini, satu surah langsung disebut dengan surah cahaya, karena isinya memuat 10 poin cahaya yang bisa membimbing kita dalam kehidupan. Kalau kita dapatkan itu, maka ada jaminan dalam Al-Quran, jadilah kita hamba mulia yang memiliki pancaran cahaya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita bahas di pertemuan lalu. Dan surah ini madaniyah, artinya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau berhijrah. Kalau ada surah atau ayat diturunkan pasca hijrah, saya terangkan di pertemuan yang lalu, maka surah ini adalah bimbingan praktikal kehidupan setelah kita kenal dekat dengan Allah Subhanahu wa taala melalui pendidikan tauhid. Maka mari kita baca kalimat per kalimat, huruf per huruf di surah ini. Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman kepada kita dengan baik sehingga bisa kita amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus baik-baik. Bagi yang tidak membawa mushaf boleh buka aplikasi. Bagi yang ada mushaf dilihat, dan saya sarankan dalam kajian tafsir kita di pertemuan nanti kita bisa membawa perangkat mushaf ya. Suratun anzalnaha wa faradnaha
wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Ikuti saya. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha wa anzalna fiha ayatin bayyinat la'allakum tadhakkarun. Lihat ada za, ada za, itu beda. Za, gigit sedikit tidaknya za. Ada za, ada za, ada ja, itu beda. Ja itu hurufnya huruf hentakan, ja, jadi dari dalam, infijar, jadi dari dalam dikeluarkan. Makanya ada 5. Sebentar. Qaf, ta, ba, jim, dal, singkat qut mujadin. Qalqalah, ada pantulan tapi kalau dikeluarkan ledakan dari dalam keluar, infijar namanya. Ja. Ya, za digigit, za dengan tha itu sama. Za. Jangan terlalu kencang gigitnya, ntar putus saya yang salah ini. Za. Ya. Za. Sebentar, saya berikan ilmu sedikit ya di tajwid. Jadi Al-Quran itu indah. Kalau membaca kita benar dan sabar belajarnya, itu Anda cukup sampai 20 ayat atau sampai ayat ke-70 sampai 71, itu insya Allah sempurna makharijul hurufnya, bacaannya benar. Tinggal nanti belajar gharib muskilah, ada yang dibaca ana pendek, ana panjang, alaihi, alaihu, cuma itu saja. Tapi belajarnya mesti sabar. Anda 70 ayat aja bacanya benar, kesananya benar semua. Ya. Dan Quran itu indah sekali. Jadi ada 3 catatan. 1, huruf yang paling ringan diucapkan, itu 2. Ya, a, hamzah dengan h. Ada yang menambahkan alif, karena itu dari hawa di sini itu nggak diselang apapun sampai ke mulut keluar. A, kan? Nggak nyangkut di sini, nggak nyangkut di sini, nggak nyangkut, keluar ringan. A, ya, sama h, ya. Baik, tapi a boleh diucapkan, h baru bangun tidur jangan diucapkan h, ya. Ha tuh tanpa sekat kan, ha nafas sekitar 60% keluar, makanya kalau ha, hi, hu itu nafas cepat habis ya, ha kan. Baik, kemudian yang paling tingkat paling sulit nanti ada lagi misalnya bo walad bo kan, bo, makanya bahasa Arab disebut lughatul bod, bo, karena membedakan dengan bahasa yang lain itu tingkat paling tinggi, paling sulit. Di antara sulit dengan ringan itu ada pertengahan. Ya, apa di antara yang pertengahan itu? Misal ada za, ya, za, ya. Baik, perhatikan. Ini indahnya Al-Qur'an. Jadi kita tuh diajarkan yang paling ringan dulu, a. Baru kemudian pertengahan, za, zi. Kalau sudah bisa za, zi. Setelah itu za, zi. Lalu disatukan antara za dengan za, dengan zi. Coba lihat surah kedua Al-Baqarah. Yang paling ringan dulu alif lam mim. Alif dari hawa, lam ke lisan, mim ke bibir keluar. Jadi 3 terwakili semua. Setelah itu diajarkan huruf yang pertengahan, dzalika. Dzalikal kitabul la baik, hudallil da. Setelah lancar da, dipindahkan ke zi. Ayat 3-nya alladzina yu'minun. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil alladzi. Tuh. Setelah lancar, awas. Setelah lancar zi, diperkenalkan za. Jadi za. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas wa mimma razaqnahum yunfiqun. Setelah lancar zi dengan za, dipertemukan zi dengan zi. Zi. Ayat keempat. Walladzina yu'minuna bima zi. Tuh. Ya, zi dengan zi. Jadi kalau Anda benar mengajinya itu Masya Allah, pertengahan lancar.
zi za zi za zi za zi za zi za zi zi za zi za zi za za. Nanti kesananya akan disatu-satukan. Idza zulzilatil ardu zilza. Tuh, ya. Kalau udah lancar di awal kesananya mudah. Ya, jadi nggak ada lagi kemudian bahasa-bahasa atau kalimat-kalimat yang tidak sempurna diucapkan. Ada yang iza zulzilati, iza zulzila, yang paling parah iza zulzilatil ardu dijilat-jilat, ya. Ya. Itu. Paham ya? Nanti ada dipertemukan nanti qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulu tuthirul arda wa la tasqil hartha musallamatun la syiyata fiha. Ketemu semua di situ. Dha fa sya ya qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulu tuthirul arda wa la tasqil hartha musallamatun la syiyata fiha. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. Halo. Ketemu semua. Jadi kalau ibu bapak ngaji ketemu guru yang ketat, berbahagialah, bersyukur, terima kasih ya Allah engkau kirimkan guru yang seperti ini. Ya itu harus paham, begini harus paham. Kalau nggak ngerti nanti capek sendiri. A'udzu Pak, jangan yang ini gurunya, ganti aja besok. Paham ya? Ini kalau bisa di awal kesananya baca dengan bagus. Mohon maaf saya bimbing baca satu ayat supaya setiap kita dapat pahalanya insyaallah. Ya, jadi satu hurufnya dapat 10 kebaikan. Jadi kalau cuma saya yang baca, ya peluang kita jadi menipis nantinya. Dimohon izin setiap ada satu ayat, saya bimbing satu ayat, Anda bacakan. Siap ya? Saya minta komitmen. Yang kedua, awas belajar dengan saya. Yang kedua, kalau Anda tidak komit, ya mohon maaf, saya juga tidak semangat mengajar. Siap komit insyaallah? Yang kedua, setiap ayat, satu ayat yang kita bahas, Anda mesti hafalkan itu. Bu, satu ayat itu nggak banyak. Ya. Kalau ayatnya cuma al-qalam nun, ini sebulan mas, saya semangat. Jadi saya pengen bacanya benar, kita hafalkan. Sepakat ya? Sepakat. Jadi mohon maaf, kalau mau datang ke kajian, tolong ingatkan, setting di handphonenya masing-masing. Kajian saya di Hidayat, surat An-Nur. Kita mulai sekarang. Jadi setiap pertemuan, kalau ada saya bahas satu ayat, berarti satu ayat itu bulan depan mesti hafal. Siap? Nanti insya Allah begitu hatam suratnya, hafal kita suratnya semua. Ya, siap ya insya Allah ya? Baik. Kalau tidak hafal, jangan masuk dalam, tunggu di luar. Dan tidak punya hak bertanya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca dulu dari paparan Imam Ibnu Katsir, baru setelah itu saya terangkan dari kaidah bahasa Al-Qur'annya. Yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dengan ayat ini, hadhihi, inilah suratun anzalnaha, satu surah yang aku turunkan. Kata Allah, satu surah yang aku turunkan. Saya baca dulu ya, nanti setelah itu saya terangkan. Fihi tanbihun 'alal i'tina biha wa la yanfi ma 'adaha. Kalimat ini ingin memberikan kepada kita penjelasan bahwa fihi tanbihun 'alal i'tina biha. Allah meminta kita memerhatikan seluruh surah ini, bukan satu dua ayatnya saja. Bukan satu dua kalimatnya saja. Kalau bahasa bebasnya, ini aku turunkan satu surah yang sangat penting. Perhatikanlah seluruh bagian di surah ini, bahkan setiap hurufnya. Jangan kau kaji satu ayat saja, kau tinggalkan yang lainnya. Jelas? Walayan fima adaha. Namun demikian juga bukan berarti surah-surah lain tidak penting untuk dilihat. Artinya apa? Ya, Al-Imam Ibnu Katsir ingin menyampaikan semua surah Al-Quran punya fadilah, punya keutamaan. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan cahaya-cahaya tadi dalam kehidupan, yang pekan lalu saya sampaikan ada 10 bimbingan di surah ini secara umum. Kalau ingin mendapatkan pancaran cahayanya, maka pelajari keseluruhan ayat di surah ini. Jangan tinggalkan satu huruf untuk dipahami. Nah, itulah keutamaannya. Nanti surah-surah lain ada fadilahnya sendiri. Misal Al-Mulk disebutkan dalam riwayat memberikan cahaya di alam kubur. Makanya sunnahnya sebelum tidur baca Al-Mulk. Kalau mau latihan dulu misalnya ayat kursi boleh. Makanya dilatih dengan yang kul-kul dulu. Ayat kursi Al-Baqarah 255 gitu kan. Kemudian setelah itu ada 3 kul, muawwadzat 3. Ya, ada kul huwallahu ahad, Al-Ikhlas.
Qul a'udzu birabbil falaq, al-falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu hadisnya jelas. Sebelum tidur kita baca itu. Ya, tapi itu gangguan pengantar dalam tidur dunia. Tidur yang pendek gitu, yang mungkin besok bangun lagi supaya nggak diganggu. Diganggu setan kan? Ya, setan itu kan bahkan dalam tidur pun dia beraksi. Ya, setan dalam tidur pun mengganggu. Makanya ada yang mimpi buruk gitu kan? Ya, ada yang kemudian bahkan ada yang dalam tidur masih mencela juga. Tidur masih mencela. Gara-gara kamu nih katanya kan tidur tuh. Ya, berarti ada persoalan yang serius yang belum selesai. Nah, makanya coba kalau ingin enak itu gini, mau tidur tuh istighfar dulu. Enak tuh nanti enak betul Masya Allah. Istighfar 70, 100 kali gitu kan? Sampai mendapatkan kenikmatan zikirnya. Nabi aja istighfar. Setelah itu kemudian biasakan baca Al-Quran. Kalau mau latihan yang pendek dulu tadi, ayat kursi, Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas, itu anak-anak. Kalau sudah mulai dewasa, apalagi sudah balik ke atas seperti kita saat ini, maka naik levelnya. Baca Al-Kahf, ya itu kalau malam Jumat. Baca Al-Mulk setiap malam, Al-Mulk sebelum tidur. Di antara fadilahnya memberikan cahaya di alam kubur saat tidur yang panjang sebelum masuk alam bangkit itu. Jadi kalau di dunia tidur, bangun lagi besoknya. Di alam kubur bangunnya kapan? Nunggu kiamat. Nah, supaya cahaya dapat terus dapat dijaga oleh Allah, salah satu kemuliaannya surah apa? Al-Mulk. Ada lagi surah Yusuf misalnya, surah 12. Ya tadi Al-Mulk 67, Yusuf 12. Surah Yusuf itu disebut oleh para ulama kandungannya bisa mengentaskan kesedihan. Bukan sedang gelisah, antum ada masalah di kantor atau di rumah tangga dengan anak-anak kurang nurut, kurang baik, macam-macam, ambil wudhu, buka mushaf, ngadap kiblat, baca surah Yusuf. Baca, ada itu, rajin deh baca tafsir itu. Ya begitu kita baca, riwayatnya tersambung, banyak. Itu kalam para ulama disampaikan dari riwayat-riwayat yang tersambung sebelumnya. Ya, banyak kemuliaannya. Nanti Al-Baqarah, Ali Imran. Yang rajin baca Al-Baqarah, Ali Imran, itu fadilahnya saat terjadi kiamat nanti, dalam hisab, itu dua surah itu akan menjadi pelindung, seperti awan. Ka'annahuma ghamamatan. Dua surah itu akan menaungi para pecinta Al-Baqarah dan Ali Imran saat suasana begitu menegangkan di hari kiamat. Di panasnya luar biasa, teriknya, capeknya. Semua orang itu udah gak peduli, yang penting pengen dihisab segera. Pengen dihisab segera. Tapi ada 7 golongan yang santai aja. Cuman golongan ini gabung dengan yang lain, tenda besar. Tenda besar. Ya, tendanya besar. Tergabung 7 golongan. Sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillin yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan. Ya, mereka akan dinaungi oleh Allah di hari kiamat saat naungan itu sulit didapatkan. Siapa mereka di antaranya? Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Imam itu banyak. Dalam konteks besar kenegaraan, turun ke bawah sampai ke rumah tangga. Ya, kalau adil kita di dunia doanya sulit ditolak, ya, thalathatun la turaddu da'watuhum di Al-Bukhari, riwayat Abu Hurairah. 3 golongan yang doanya sulit ditolak. 1 Al-Imamul Adil. Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Ya, termasuk di rumah tangga kalau adil, kalau baik, kan? Atau naik lagi di masyarakat, RT, RW sampai ke atas misalnya, ya. Yang kedua as-shaimah hatta yuftira, orang yang biasa puasa dari mulai puasa sampai buka. Kalau benar puasanya, itu Masya Allah membuka pintu doa cepat dikabulkan. Yang ketiga da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Di saat Anda terzalimi dengan benar-benar perbuatan zalimnya, bukan zalim yang direkayasa. Ya, bukan zalim yang direkayasa. Ya, aku terzalimi tapi direkayasa misalnya, bukan itu. Zalim yang betul, begitu terzalimi dia berdoa. Makanya saat ada perasaan gak enak, Bu, ini biasanya sering, jangan pikir yang tinggi-tinggi dulu ya. Ibu suka gak enak dengan perlakuan anak. Padahal ibu yang mengandungnya, ibu memberikan ASI-nya, ayah yang mencari nafkahnya dan sebagainya. Tiba-tiba anak membentak. Anak ada hal yang tidak menyenangkan. Nah, itu puncaknya kita barangkali lewat wasilah itu doa akan dikabulkan. Jangan marahi anaknya. Istighfar dulu, berdoa. Boleh doanya langsung kepada anaknya, minta, ya Allah, jadikan anak saya soleh. Ya nak, ayo nak, soleh ya, soleh. Dah. Ya. Mama kok gak marah? Soleh. Itu marahnya mama. Soleh insya Allah. Sukses ya insya Allah. Ya Allah jadikan dia sukses. Ya Allah jadikan dia soleh. Ya Allah jadikan dia pengantar kepada kebaikan dia. Gitu caranya. Itu indah. Itu yang dikerjakan oleh seorang ibu itu. Sedang masak. Bapaknya terima tamu kehormatan besar. Ibunya masak. Jadi masakan tuh. Tiba-tiba anaknya datang dari padang pasir main. Ini kisah nyata. Bawa pasir pak. Ya. Kok ibunya. Umi. Wah, disiram makanan pakai pasir. Bush. Astagfirullahaladzim. Saya tanya, kalau ibu jadi ibunya kira-kira responnya apa? Alimanehnya. Lihat kata ibunya apa? Anta idhab ilal haram takunu imaman fi.
Nah, kamu pergi ke Masjidil Haram jadi imam sana ya. Kamu pergi ke Masjidil Haram jadi imam sana ya. Sampai sekarang anak itu ketua dewan imam di 2 masjid suci, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, karena peristiwa itu. Ya, dia adalah Syekh Abdurrahman As-Sudais. As-Sudais. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuh yang kadang agak mirip lah begitu gitu. As-Sudais. Itu doa ibu itu dari peristiwa tadi itu. Ya, ibu misalnya bisa aja kejadian di sini. Ya, wah demikian. Mau pergilah ke tanah suci di imam. Ya kalaupun nggak di tanah suci, tanah kusir kan bisa Anur, Al-Hikmah gitu kan. Bismillah. Jelas ya? Nah, jadi setiap surah dalam Al-Quran punya fadilahnya. Karena itu belajar yang baik. Belajar yang baik, belajar yang benar. Nanti setiap kita ingin mengamalkan surah itu, lihat keutamaannya. Kapan baca Al-Mulk, kapan baca Al-Kahf, kapan baca Yasin, kapan baca Al-Baqarah, semua ada. Nah, An-Nur ini punya keistimewaan jika ingin mendapatkan bimbingan cahayanya. Di kalau sedang gelap-gelap, ya maaf, pikiran gelap, di kantor, tender kita diserobot orang, gitu kan? Terus udah mau lamaran, diambil orang juga, gitu kan? Ya pekerjaan kita dan macam-macam dan seterusnya. Maka bagaimana caranya? Cari cahaya. Ya, teruskan. Wa faradnaha qala Mujahid wa Qatadah. Sedangkan wa faradnaha yang dimaksud dengan kalimat faradnaha disampaikan oleh Imam Mujahid dan Imam Qatadah, ay bayyana al-halal wal haram wal amra wan nahy wal hududa. Yakni kata Allah, kami pun di surah ini akan menerangkan kepada kalian tentang yang halal itu mana, yang haram itu mana. Jadi nanti di ayat ini, semua ayat di surah An-Nur ini ya umumnya akan menerangkan kepada kita cahaya-cahaya untuk menunjukkan ini halal, ini haram. Kalau mau dikerjakan kita paham. Ya misal Anda mau cari pekerjaan nih, yang halal yang ini, yang haram yang ini. Bahkan jangankan cari pekerjaannya untuk mendapatkannya. Saat Anda berjalan pun mata Anda mulai memandang, nanti Anda akan temukan bimbingannya. Ini yang harus dilihat, ini yang tidak. Di jalan nih, ya mau bekerja misalnya kan cari nafkah atau mau cari pekerjaan pun Anda lewat saja kan kadang mata kita kalau melihat semua kan kelihatan. Ya. Kalau pandangan kita masih jelas. Itu pun di ayatnya ada bimbingan. Kalau pengen dapat cahaya dalam pekerjaanmu, maka ini yang mesti engkau lihat, ini yang jangan dilihat. Indah. Ini halal, ini haram. Ini tinggalkan, ini lakukan. Do it, live it. Ya, ini kerjakan. If'al, la taf'al, jauhi ini. Baik, teruskan. Kemudian wal amra wan nahya. Di sini akan dijelaskan perintah dan larangan. Jadi kalau yang pertama itu membuka objek, ini yang halal, ini haram. Yang kedua, bagaimana cara kita mendapatkan yang halal, menjauhi yang haram. Maka diturunkan kemudian perintah dan larangan. Ya, perintah. Jadi ketika Allah memberikan perintah itu, baik ibadah sifatnya, ataupun bimbingan hidup, sebetulnya untuk memudahkan kita mencapai tujuan. Contoh, gini. Ya, siapa yang pengen sukses? Angkat tangan. Ya, baik. Dah, turun. Ya. Siapa yang ingin bahagia? Angkat tangan. Baik. Nah. Pilih sukses tidak bahagia atau bahagia tapi nggak sukses. Nggak ada pilihan ketiga, jangan dulu. Sekarang siapa yang pengen sukses dan bahagia? Ya alhamdulillah sudah. Itu nggak ngangkat pun pasti. Nah sukses dan bahagia namanya falah. Falah. Apa namanya? Falahun. Falahun. Kalau itu digenggam oleh kita, begini, saya menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan dan nggak mau saya lepas. Itu aflah namanya. Apa namanya? Aflah. Baik, sukses dan bahagia namanya apa? Nah, supaya kita menggenggam aflah nih, aflah kita genggam dengan baik untuk mendapatkan falah. Bagaimana caranya? Falah halalun. Ya kan? Ini yang ingin saya dapatkan. Bagaimana mendapatkannya? Amrun, Allah turunkan perintah. Perintah itu diturunkan supaya kita menggenggam kesuksesan. Bukan supaya kita capek mengerjakan perintahnya. Dia pahami dengan baik nih cara berpikirnya. Kalau nggak paham ini, nanti malas mengerjakan perintahnya. Contoh apa? Allah turunkan perintah untuk ibadah, sholat. Misal, ketika Allah meminta kita sholat, sebetulnya bukan sholatnya. Tapi sholat itu wasilah untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan yang kita inginkan. Makanya ketika kita diminta sholat, diumumkan dulu sebelum sholat. Supaya kita termotivasi dan meluruskan cara berpikir kita yang keliru. Sehingga tidak menjadikan sholat sebagai beban. Apa itu informasinya? 5 kali dalam sehari sebelum sholat. Muadzin mengumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai ke kalimat hayya 'alas shalah. Ayo salat, ayo salat, ayo salat. Diajak salat. Tapi kalimatnya enggak berhenti di situ.
Mudah Allah kemudian mengilhamkan pada Nabi, mewahyukan, sampaikan pada muadzin setelah hayya 'alal shalah la ilaha illallah selesai. Tapi ada kalimat yang disampaikan untuk memberikan motivasi kepada kita. Ini yang saya maksudkan supaya kalian sholat. Ini dapat ini. Bagi saya nggak penting sholatnya. Kalian nggak sholat pun semuka langit dan bumi tidak akan menurunkan status saya sebagai Tuhan, kata Allah. Tetap saya Tuhan. Cuman yang butuh sholat itu kamu, karena sholat itu wasilah untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Bapak ibu itu ingin mendapatkan misalnya, maaf ya, Anda ingin nasi goreng kebun sirih. Ingin berangkat ke sana tuh. Ya kan? Apakah dengan sekedar, ya Allah, nasi goreng kebun sirih, nasi goreng kebun sirih, Anda dapat? Tidak. Anda kan mesti berangkat dulu. Siapkan dulu kendaraannya, atau Anda pesan dulu. Di pesan kendaraan itu bukan ingin memberikan beban kepada Anda untuk bisa mengarungi perjalanan, bahkan kadang-kadang sampai macet, ya, untuk memberikan kesulitan, bukan. Supaya dengan kendaraan itu jadi wasilah Anda sampai kepada apa yang Anda inginkan. Sholat itu perintah. Perintah itu diturunkan bukan ingin memberikan beban pada Anda supaya sholat. Anda nggak sholat pun Allah nggak rugi. Cuman setelah kalimat hayya 'alas shalah, Anda bertanya, kenapa sholat? Hayya 'alal falah. Aku ingin berikan kebahagiaan. Bukankah kau menuntut kepadaku, ya Allah, berikan kebahagiaan di rumah tanggaku, berikan kebahagiaan di pekerjaanku, berikan kesuksesan dalam karirku. Sekarang Allah berikan jalannya. Ini manusia paling aneh di muka bumi, minta dikasih nggak diambil. Aneh. Makanya saya sering katakan, sebetulnya nggak ada yang nggak dapat hidayah. Diberikan, cuman saat diberi nggak diambil. Anda datang nih ke pengajian. Ya di pengajian misalnya dikasih aqua, dikasih makanan ringan, snack, kasih. Ya panitia udah ngasih setiap orang kebagian, cuman Anda menolak, nggak mau ngambil. Tiba-tiba di jalan misalnya dehidrasi karena nggak sarapan juga lapar, pingsan. Ketika pingsan itu yang salah panitia atau Anda yang ngambil? Bukan panitia yang salah. Allah memberikan bentangan hidayah seperti sinyal di telepon kita. Terbentang semuanya, tinggal kita aja mau ngambil apa enggak. Kita harus jujur. Bukankah Anda saat menerima telepon sinyalnya kurang, Anda sampai keluar nyari sinyal? Kan? Di sini sinyalnya kurang nih, ntar aku keluar dulu, keluar nyari sinyal. Anda bayangkan. Di sana bilang, kenapa ente nggak beli telepon dengan sinyalnya? Oh, nggak dijual. Ya keluar, nyari, kan? Supaya mendapatkan sinyal. Nah, hidayah itu dipancarkan oleh Allah. Dipancarkan. Quran surah ke-29 ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang mau bergerak mengambil hidayah kami, berjuang mencari, mengambil. Kalau dia mau ambil, saya tunjukkan jalan-jalan yang lebih terbuka, kata Allah. Cara berpikirnya begitu. Jadi nanti kalau kita bahas ayat selanjutnya, ini maksud saya, Anda menemukan perintah dari Allah. Misal, jauhi zina, kerjakan sholat, pandang begini, dengar begini, katakan ini, melangkah seperti ini. Semua perintah dan larangan yang tersebut di surat ini adalah wasilah untuk mengantarkan pada apa yang kita inginkan dari kebahagiaan dan kesuksesan itu. Paham cara berpikirnya? Jadi kalau sudah begitu gak akan jadi beban. Dan gak akan buat aturan lain. Ini kata Allah, zina begini, bikin yang lain, yang gini gak zina. Ya repot kayak gitu. Jelas ya? Kata Allah, sudah, ya ini dilarang. Ya antum jangan halalkan. Yang halal halal, yang haram haram. Jadi kalau ditukar nggak akan dapat yang diharapkan tadi. Mungkin terlihatnya sederhana. Di depan tuh kelihatan indah. Fata Morgana kan begitu. Kelihatan seperti oase. Begitu dikejar, nggak ada. Ya kan? Kelihatannya seperti indah dari jauh. Begitu dikejar nggak ada. Cuman bayangan aja. Sama, maksiat juga begitu. Kelihatannya besar. Ini proyeknya besar. Nilainya besar. Di awal-awal. Begitu udah dapat, tangkap KPK, udah penyesalannya dalam. Paham? Baik. Teruskan. Waqala al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari pernah menyampaikan. Al-Imam Al-Bukhari saya pernah katakan nama aslinya Muhammad. Ya, siapa nama aslinya? Muhammad. Bapaknya namanya Ismail. Kakeknya Ibrahim. Nah, ini Masya Allah. Ini boleh Bu, ini namanya tafaul Bu. Tafaul ya. Teman-teman namanya apa? Tafaul. Tafaul itu memberikan nama pada anak, nama dengan orang-orang soleh atau para nabi sebelumnya. Supaya kita berharap doa di nabi itu mengantarkan anak ini punya perilaku yang meneladani orang soleh atau para nabi tadi. Ya, diboleh tafaul namanya. Misal, saya pengen anak saya misalnya seindah Nabi Yusuf dalam aktivitasnya, ya dalam perilakunya. Maka namanya saya misalnya sekuat Nabi Musa, namanya dengan Musa. Saya pengen anak saya misalnya selembut Nabi Yahya, maka namanya dengan
Yahya. Buya Yahya lembut kan? Lembut ya namanya dengan itu. Saya pengen yang paling mencakup sifat-sifat kebaikan. Maka saya namai anak saya mengikuti tafaul kepada Nabi Muhammad SAW. Namanya dengan Muhammad. Ini Al-Bukhari ini menarik nih. Namanya Muhammad, bapaknya Ismail. Bukankah kakek Nabi Muhammad yang ke-29 Nabi Ismail? Bukankah bapaknya Nabi Ismail Ibrahim? Ini unik nih Bu, Pak. Ini Masya Allah ini direncanakan apa memang seketika gitu kan? Kakeknya Ibrahim, punya anak Ismail. Ismail punya anak Muhammad. Bukankah Muhammad ke Ismail ke Ibrahim satu turunan? Ya, coba deh kita ingat-ingat lagi. Masih ingat? Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adri bin Adri bin Muqawwam bin Nagur bin Tarih bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Ayo ulangi ya. Nah, nyambung Muhammad, Ismail, Ibrahim. Makanya itu mendapat keutamaannya semua. Ya, Ibrahim dengan sifat ketegarannya tegar. Begitu ayahnya meninggal, Al-Bukhari kan meninggal ayahnya. Ya, dalam usia kurang lebih 2 tahun. 2 tahun meninggal, 4 tahun matanya buta. Al-Bukhari. Ya, kemudian Ismail itu kepatuhannya kepada orang tua tinggi. Bukankah Ismail itu dengan ibundanya Hajar berjuang kan? Di begitu bapaknya meninggal, Al-Bukhari kecil dengan ibundanya, single parent bu ibundanya. Tapi sifat ibunya pun itu meniru Sayyidah Hajar. Nggak kecewa, nggak ada tuh kecewa. Kalau Allah sudah tetapkan saya berada di sini, walaupun ditinggalkan oleh suami Ibrahim alaihissalam, kalau Allah yang perintahkan, pasti Allah nggak akan sia-siakan. Maka semua pikiran buruk dibuang, yang baik-baik dimunculkan. Membuang yang buruk, sehingga yang baik yang muncul disebut tasfiyah. Kalau itu dilakukan, muncul baiknya disebut sofa. Maka naiklah ke sebuah bukit dengan pemikiran yang jernih. Allah nggak mungkin sia-siakan saya. Maka bukit itu disebut dengan bukit sofa namanya. Jelas? Nah, makanya kalau ada sesuatu terjadi, prasangka baik dulu pada Allah. Keluarkan. Nah, ini single parent. Anak saya, suami sudah nggak ada meninggal, anak kemudian buta, nggak ada yang sia-sia. Allah pasti berikan yang terbaik. Dia ingat pesan suaminya, anak kita mesti menjadi warisan para ulama, warisan para nabi. Titipkan. Jadikan dia seorang berilmu. Jadikan dia orang dekat dengan Allah. Maka disiapkan, dikirimkan kemudian dengan doa-doa. Ya Allah, jadikan dia walaupun mata tak melihat, hatinya terbuka. Apa gantinya? Mata tak melihat tapi hatinya begitu tajam. Setiap disebutkan satu bacaan, itu seketika sampai dalam jiwanya tanpa diulang kedua kalinya. Titik komanya sama. Sampai titik komanya. Itu Al-Bukhari kecil. Jadi kalau dibacakan bukan satu huruf ya. Nih, satu lembar. Bacakan sekali, diulang seketika. Sekali diulang. Maka dikirimkan kemudian ke sekolah, kutab lah kalau dulu itu. Masuk belajar, dengan syekhnya dibacakan kemudian surah Qaf pada saat itu. Begitu dibacakan, syekhnya cuma nguji aja. Wan hafiz, siapa yang sudah hafal kata syekhnya. Tiba-tiba anak ini usia 4 tahun yang paling kecil di halaqah itu angkat tangannya. Hafidtu ala dhahri qalbi syekh. Saya sudah hafal dalam jiwa saya, hafal dalam kepala. Itu kalimat yang benar. Bukan hafal di luar kepala. Kalau di luar kepala masih di luar, belum masuk. Ya, hafal dalam kepala saya. Coba bacakan, iqra. Ta'al ya bunai, maju nuntun, raba-raba. Ke depan suruh baca. Begitu dibaca, bacaannya, makhrajnya, sifat hurufnya sama persis dengan syekhnya. Maka syekhnya fata'ajaba syaikhu, maka kagum syekhnya dengan beliau, kemudian mendoakannya dan mengatakan minal an tadrusul hadis. Mulai sekarang anda belajar hadis. Karena beliau paham Quran itu mudah dimudahkan bagi Al-Bukhari kecil. Maka diminta hadis karena nggak ada jaminan kemudahan untuk hadis. Maka pulang kepada ibundanya, pulang berkata, "Ma, tadi ada begini, ibunya senang." Maka kata anaknya, "Uridul hadis. Saya sekarang pengen belajar hadis." Kata ibundanya, "Ittafi bil Qur'an, cukupkan dengan Quran dulu. Karena kamu ada keterbatasan." Kata anaknya, "La uridul hadis." Tidak, saya pengen belajar hadis. Karena dia yakin dengan amanah gurunya. Gurunya ini kalau ngarahkan, ini insya Allah benar. Orang tua ditaati, guru pun dipatuhi. Saya pengen hadis bah. Hadis katanya. Maka meraba jalan masuk ke kamar, ibundanya melihat, terenyuh hatinya. Ibundanya masuk ke dalam kamarnya, hamparkan sejadah, sholat, kemudian berdoa kepada Allah. Dalam doanya lelah, sampai lelah menangis mohon kepada Allah. Kalimatnya sangat populer. Yal basir, yalladzi ala kulli syai'in qadir, a'id basirat tabni. Yal basir, yalladzi ala kulli syai'in qadir. Hai Allah yang maha melihat. Jadi kalau anda ingin minta, sebut nama Allah sesuai hajat kita. Namanya Al-Asma'ul Husna. Dalilnya Quran surah 17 ayat 110. Qulid Allah awid ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Ya. Kemudian juga ada disebutkan di Quran surah ke-7 ayat 180. Ya, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah punya nama-nama terbaik. Kalau anda punya kebutuhan, cari nama yang sesuai dengan kebutuhan anda.
Pengen ilmu, ya Al-Alim. Pengen rizki, ya Razzaq. Ini pengen matanya, penglihatannya balik, maka disebut namanya ya Al-Basir. Ya Allah yang maha melihat, yang tidak punya batas dalam kuasamu. Karena kata medis ini terbatas, gak bisa lihat. Kata klinis, buta permanen. Engkau tak punya batas dalam pemberianmu untuk penglihatan. Maka mohon ya Allah, kembalikan penglihatan anakku. Itu sampai kemudian capek, lelah, tertidur. Dalam tidurnya bermimpi bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Disampaikan, anakmu akan melihat lagi. Gitu. Nah, saat itu sedang membacakan tadi tertidur, bermimpi, Al-Bukhari kecil mengulang surat Qaf tadi sampai ayat 22. Lihat. Ini indah sekali. Jadi ada korelasi. Jadi kalau ibunya dengan anak itu nyambung, ayah dengan anak nyambung, ya ada roh yang satu chemistry, satu jaringan, rohul mujannadah. Ya, kalau dalam bahasa ungkapan orang Arab demikian. Jadi roh satu dengan yang lainnya itu akan akrab kalau dia memang terbiasa beramal soleh demikian. Anak dengan ibu punya perasaan, tapi kalau amalannya benar, itu amalan itu akan saling menjaga. Ibu berdoa minta anak dikembalikan penglihatan, anak mengulang hafalan. Begitu sampai di ayat 22, Quran surah Qaf tadi, surah 50 ayat 22, perhatikan kalimatnya. Laqad kunta ya fi ghaflatin min hadza, fakashafna anka ghita'aka, fabasaruka al-yawma hadid. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza, sungguh engkau sebelumnya enggak bisa ngelihat. Ya. Fakashafna anka ghita'aka, maka kami buka kemudian penutup di matamu itu yang membuat kamu enggak bisa lihat. Wa basaruka al-yawma hadid, maka mulai hari ini pandanganmu akan menatap dengan tajam. Sebetulnya ayat ini bicara tentang kondisi hari kiamat yang enggak nampak surga neraka segalanya, enggak nampak pada kita, maka dibuka hijabnya terlihat semua. Tapi ayat ini kemuliaannya diturunkan khusus karena doa ibundanya tadi, bukan konteks kiamat tapi barakah kemanfaatan dari ayat ini diturunkan kepada Al-Bukhari kecil. Begitu membaca wa basaruka al-yawma hadid, pandanganmu akan terbuka dengan tajam, tiba-tiba seketika sembuh penyakitnya. Melihat dia dengan kemuliaan Qur'annya. Di banyak nanti Bapak Ibu sekalian, itu nanti di Quran surah 5 rumusnya, ayat ke-35, paling kanan sebelah bawah. Itu rumus kalau ingin dapat sesuatu, mendekat kepada Allah, maka Allah akan kabulkan walaupun mustahil menurut manusia. Ada seorang siswa di Jamiah Islamiyah di Madinah Al-Munawwarah, matanya itu udah minusnya tinggi, jadi nggak bisa kelihatan. Dia ikut umrah, minta dibimbing temannya, maksudnya diajak. Ya, jadi pas bagian sa'i, dia bilang, udah kamu jalan aja dulu. Jalan, biar tinggal saya di sini, biar kamu nggak repot. Dia minum air zam-zam. Begitu minum, dia ngadap ke kiblat, minum, kan doa zam-zam itu selesai dari Nabi, tuntas. Ma'u zam-zam lima syuribala, air zam-zam itu saat diminum berdoa sesuai dengan yang diniatkan. Maka Allah akan mengabulkan dengan wasilah doa itu. Bukan airnya, wasilah doa itu, dengan keyakinannya. Jadi begitu dia minum, selesai, dia ambil airnya, dia usapkan ke matanya. Ya Allah, saya pengen lihat lagi, pengen lihat lagi. Tiba-tiba terbuka. Ya, terbuka. Apa yang terbuka? Loh, kok jelas katanya. Dipakai kacamata jadi buram. Padahal yang tadinya nggak bisa lihat, pakai bantuan kacamata jelas. Ini tidak, dipakai buram, dibuka, lihat lagi jelas. Dia teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya lihat lagi, Allahu Akbar. Ada orang Mesir, ini viral juga di YouTube, viral. Yang orang Mesir, yang tadinya nggak lihat, sujud menghadap kiblat, minta sama Allah. Begitu sujud, bangun ngelihat lagi. Sampai askarnya, ini ada apa, ternyata bisa melihat. Dipeluk semua askar, ya Allah, saya bisa lihat lagi, ya Allah, saya bisa lihat lagi. Masya Allah. Makanya kalau sedang di tanah suci, dia minta yang baik, yang benar dari hati kita. Jangan cuma asal keluar aja, minta yang khusyuk. Itu rumus doa di Quran surah ke-7 ayat 205. Minta yang khusyuk, berharap yang penuh, terus dekatkan diri kita dengan Allah. Maka saat bermimpi tadi ada, Al-Bukhari mengulang hafalan tadi, pas bertemu di satu hal yang sama. Tiba-tiba melihat, kaget, lompat, dikejar ibunya. Umi, laqad ra'ait. Ma, saya bisa lihat lagi, mama. Kaget, ibunya bangun. Begitu bangun, kata ibunya, akan tak percaya, kata ibunya, rubbama ra'aita biqalbika ya bunai. Mungkin anakku engkau melihat dengan hatimu. La bal bi'aini, saya dengan mata saya melihat. Ini ibu kan pakai baju ini, samping kita ada benda-benda ini disebutkan. Maka keduanya berpelukan, Masya Allah. Dari peristiwa itulah kemudian serius belajar hadis sampai menyelesaikan Sahih Al-Bukhari 16 tahun. Ditulis di Mekah, disempurnakan di Madinah. Itulah Al-Bukhari. Ini kisah ini ditemukan nanti di jilid pertama dari 16 jilid. Nama kitabnya Fathul Bari fi Syarah Sahih Al-Bukhari karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, jilid pertama yang mukaddimah. Kalau Anda punya, itu ada yang warna orange tuh, terjemahan Indonesia ada. Ya, di halaman 631 sampai 634. Ya, paling kiri sebelah agak ke bawah sedikit. Di situ dijelaskan, ya. Dan versinya jelas. Jadi silakan. Makanya kalau baca sesuatu, tuntaskan dari awal sampai akhir. Supaya nanti ada kebagian-bagian yang lain yang bisa kita dapatkan. Ya, paham sampai sini? Baik. Nah, waqala Al-Bukhari, maka berkata Imam Al-Bukhari menunjuk pada nama daerahnya. Nama aslinya tadi siapa? Muhammad. Bapaknya Ismail, kakeknya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya
Al-Bardizbah. Tinggal di mana? Kecamatan Ju'fah. Di mana? Kabupaten Bukhara. Di mana? Provinsi Khorasan. Negaranya sekarang Uzbekistan. Karena berasal dari Bukhara, maka ingin diperkenalkan saya dari Bukhara. Allah berikan keutamaan. Saya kenal Islam, maka tambah alif lam di depannya. Al-Bukha, ujungnya ganti dengan i. Al-Bukhari. Jelas ya? Saya dari Banten, Al-Bantani. Saya dari Bekasi, Al-Bekasi. Ya. Saya dari Tanah Kusir, ya, Al-Tanah Kusiri, ya. Baik. Saya dari Jakarta, biasanya nggak enak, ganti pakai Betawi, Al-Betawi. Wa man qara'a faradnaha yaqulu faradna 'alaikum wa 'ala man ba'dakum. Dah, tutup dulu sampai sini. Lihat sini, kata Al-Imam Al-Bukhari ketika Anda membaca ayat ini pada kalimat wa faradnaha sampai sini, kata Al-Imam Al-Bukhari, perhatikan baik-baik, maka ini berlaku saat ayat ini diturunkan dan tanpa batas dalam setiap masa sampai dengan kiamat tiba. Diturunkan pada Nabi Muhammad dan orang-orang setelahnya. Maksudnya gini, Allah turunkan surat ini kepada Nabi Muhammad SAW dan diberikan cahaya. Bukti paling gampang, zaman Nabi kan jahiliyah sifatnya, ya kan? Di tingkat keburukan pada titik terendah itu di zaman jahiliyah. Pencuri paling hebat, jahiliyah. Pembegal paling profesional, jahiliyah. Pezina paling hebat, jahiliyah. Yang sekarang amatiran semua. Ya. Pembunuh paling hebat, jahiliyah. Tapi begitu diturunkan surat ini, semua dapat cahaya. Tiba-tiba dari jahiliyah bertransformasi menjadi khairu ummah. Umat terbaik. Sampai turun Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu umat paling baik yang pernah lahir di bumi. Masya Allah. Yang pernah lahir di bumi. Yang tadinya titik terendah teman-teman berubah. Saya sering katakan, hey, kalau ada yang vonis Anda sejelek apapun, Anda masih bisa berubah. Karena ada orang yang pernah lebih buruk dibandingkan Anda. Dan dia jadi orang paling baik di muka bumi yang pernah diingat. Anda pernah mabuk? Ada yang pernah lebih hebat mabuk dibanding Anda. Kalau nggak mabuk sehari, nggak enak rasanya. Paling minimal 5 kali dalam sehari. Tapi ketika mendapat bimbingan dari Al-Quran, berubah jadi orang yang paling taat, dan ayat larangan mabuk turun karena permintaan beliau kepada Allah. Minta kepada Nabi, bertanya. Nabi menunggu, turun langsung kemudian surah sampai Al-Maidah 90 itu turun. Karena siapa permintaan sahabat mulia ini? Ya, ada yang paling hebat jadi jagoan, ada. Preman paling banyak jahiliyah, pezina banyak, pemabuk banyak. Tapi ketika diikuti jadi. Makanya kalau ada yang memvonis Anda dengan keburukan, sudah, nggak usah pesimis. Ada yang pernah lebih buruk daripada saya, belajar Al-Quran jadi baik. Maka Anda pun berpeluang lebih daripada itu. Jelas? Nah, maka kata Imam Al-Bukhari, surat ini diturunkan bukan ingin memuliakan umat di zaman Nabi Muhammad saja, tapi berlaku bagi orang-orang setelahnya yang ingin mendapatkan kemuliaannya. Paham sampai sini? Oke. Kalau sudah paham, saya ambil satu kalimat di surat ini, kita bahas kedalaman sisi bahasanya dari sekitar 5 menit sampai 10 menit. Setelah itu saya buka untuk diskusi. Anda boleh bertanya apa yang ingin disampaikan. Nanti kita tutup kisaran di jam 9:30 insya Allah. Kita ada waktu sekitar 20 menit lagi. Maaf, sampai jam berapa kita? Oh, 11. Oh, baik. Nggak apa-apa, nggak apa-apa ya. Saya 9:30 pulang, Anda jam 11. Bismillah. Yuk kita tulis. Siap ya, fokus ya. Ya, tarik nafas dulu, pelan-pelan. Yuk biar semangat. Ikhwan aja, akhwat nggak usah ikutan. Ikhwan, udah? Tangan diangkat begini. Akhwat nggak usah ikutan. Ikhwan aja. Ini sudah? Kalau saya katakan hujan rintik-rintik, gini. Dua. Dah? Dan rintik-rintik gini. Dah. Dah, ada badai begini. Ada badai. Dah. Hujan rintik-rintik. Dah, ada badai. Angin bergelombang. Angin bergelombang. Sudah? Hujan rintik-rintik. Baik, ada badai. Dah. Dah, hadap kiri. Kiri. Kiri sini kiri. Kiri. Dah. Rapi, sab sholat. Dah, sudah? Tangan ke depan. Hujan rintik-rintik. Nah, ada badai. Nah, oke. Angin bergelombang. Oh, angin bergelombang. Hujan rintik-rintik. Ada badai. Dah, hadap sini.
Nah, hadap kanan. Hadap kanan. Ayo di luar ikut. Apa? Nah, hujan rintik-rintik. Ada badai. Oh. Angin bergelombang. Masya Allah. Hujan rintik-rintik. Ya, kiamat datang. Hadap sini udah. Dah, ibu nanti di rumah aja. Ya, saya tulis dulu. Ibu kelihatan ini? Oh, kelihatan. Ibu mendapatkan cahaya iman yang sangat tinggi. Belum saya tulis sudah kelihatan. Dah, sudah. Ayat pertama saya ambil satu lafaz saja, suratun anzalnaha wa faradnaha. Suratun. Saya masuk ke kalimat ini dulu. Suratun. Ya. Sudah? Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Saya mulai dari sini dulu. Suratun kalau diterjemahkan artinya satu surah. Kalau satu surah berarti mencakup seluruh ayatnya tanpa kecuali. Jelas? Kalau Al-Fatihah 7 ayat, Al-Baqarah 286 ayat. Jadi semua ayatnya tanpa kecuali. Jadi Allah turunkan surah An-Nur ini satu surah tanpa kecuali yang ingin memberikan gambaran-gambaran kepada kita tentang bimbingan menjalani kehidupan supaya mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Di ketika Allah mengatakan satu surah, berarti kemuliaan surah An-Nur ini mencakup seluruh ayatnya, jangan dipisahkan. Ingat ya? Semua ayatnya, semua kalimatnya, semua hurufnya itu punya cahaya untuk membimbing kita dalam hidup. Jelas? Surah ini itu seakar dengan kata su'run asalnya. Ada yang menyebut dari kata su'run. Surun atau su'run. Di antara maknanya pagar, pembatas. Pagar, pembatas. Jelas? Kalau kita ingin jadikan sifat dalam ilmu bahasa Arab, salah satunya tambah dengan tak di ujungnya. Tak. Tak, ya. Nah, ini seperti ini, tak. Di fungsi tak itu bisa dua. Satu menunjuk pada gender, untuk pada perempuan. Jadi kalau ingin menunjuk pada perempuan, mu'annas sifatnya yang khusus spesifik gender ke perempuan, maka tambahkan tak di ujungnya untuk membedakan dengan laki-laki. Misal, muslim, laki-laki. Jika kita ingin katakan perempuan, maka tambahkan tak di ujungnya. Jadi muslimah. Muslimatun, unnya hilang, muslimah. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu gampang, harokat akhir nggak usah dibaca. An, in, un, simpan. Tinggal matikan dengan sukun. Ya, muslimah walaupun akhirannya un. Sama ngaji juga begitu, harokat akhirnya nggak dibaca jadi sukun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya kan kan? Nggak pernah ada imam sehebat apapun hafal qiraat 10 dibaca yang mustahil kalau wakaf. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pasti pasti mati. Makanya jangan takut kalau baca bahasa Arab, baca aja ujungnya matikan. Baca. Ta. Baca. Bait. Walaupun tulisannya ini, gak usah dibaca, bait, matikan aja, mati. Awalnya, baca dengan satu di antara tiga. Tiga itu singkatannya ayu, A, I, atau U. Jadi kalau ada tulisan Arab, baca aja yang pede. Kalau enggak A, I, pasti U. Jelas ya? Depannya kalau enggak A, I, pasti U. Rumusnya gini, saya sedang menyempurnakan buku, Kuantum Arabik, nanti rumus cepat belajar bahasa Arab. Rumus cepatnya, hidup ayu, mati syahdu. Hidup ayu, hidup baca harakat pertama dengan hidup, ayu kalau enggak a, i pasti u. Mati syahdu, matikan harakat ujungnya dengan syahdu. Syahdu itu sukun. Sukun itu bahasa terjemahan tenang, syahdu, tenang, matikan dengan sukun ujungnya. Selesai. Kita juga punya feeling begitu dibaca baitun pasti antara a dengan i kan? Kalau enggak baca bait, bit. Orang Arab pasti kenal, tahu maksudnya kemana. Nanti dia jelaskan, oh bait, bit. Bahasa dialeknya, slangnya, bait dibaca benarnya, fasihnya. Masanya Muhammad Darwish. Jadi berguru nanti ke Kiai Haji Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi di Mekah, balik ke Nusantara, ya kemudian ganti nama Muhammad Darwish jadi Ahmad Dahlan. Bin Kiai Haji Abu Bakar, bin Kiai Ilyas, bin Kiai Sulaiman, bin Demang Jurang Juru Kapindo, bin Demang Jurang Juru Sapisan, bin Kiai Gerbek, bin Maulana Ishaq.
keturunan dari Ali Zainal Al-Kabir, Ali Zainal Abidin, keturunan dari Al-Husain, Al-Husain adik Al-Hasan, Al-Hasan anaknya Ali bin Abi Thalib, suaminya Fatimah Az-Zahra bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyambung. Ya, Muhammad makanya bikin persyarikatan Muhammad dari nama datuknya. I-nya nisbah dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tak-nya sifatnya. Jadi semua yang masuk persyarikatan ini saya harap mengikuti sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Itu maksudnya. Jelas ya? Nah, surun dibaca su'run. Dalam beberapa kalimat orang Arab dibacanya lewat sur, ya, surun, pagar. Ya, ditambah tak di sifatnya. Berarti yang dibicarakan bukan pagarnya tapi sifatnya. Jelas ya? Apa fungsi pagar itu? Bukankah membatasi kan? Anda punya rumah, ada pagarnya, ini rumah Anda, ada pagarnya untuk membatasi mana wilayah Anda, mana wilayah yang bukan punya Anda. Ada fasum di depan, ada jalan, fasilitas umum. Untuk membedakan punya Anda dengan umum, kasih pagar. Ya kan? Maka yang pertama, kenapa surah disebut dengan surah? Kata para pakar Al-Quran, untuk memberikan batas mana yang bagian ayat di surat ini dengan mana bagian ayat di surat yang lainnya. Maka disebutlah surah Al-Baqarah sampai ayat 286, lalu setelahnya surah Ali Imran supaya jadi pagar. Al-Baqarah tidak disebut Ali Imran tidak disebut Al-Baqarah. Jelas sampai sini? Maka surah disebut surat untuk memagari ayat-ayatnya supaya tidak bercampur dengan ayat yang lainnya. Tapi khusus di surat An-Nur ini, Allah langsung turunkan ayat pertama dengan kalimat suratun. Suratun, ada sifat-sifat pembatas yang saya turunkan di ayat ini. Maksud pembatas di sini pagar, bukan pagar terkait ayat satu dengan ayat yang lainnya, tapi ada batas-batas dalam kehidupan yang dijelaskan oleh Allah sebagai batas wilayah untuk beraktivitas. Nih, saya turunkan satu surah. Di surat ini ada batas-batas, pagar-pagar pembatas dalam perilaku kita. Mana yang harus dikerjakan, mana yang tidak boleh dilakukan. Mana yang jangan kelewatan, mana yang tidak boleh kemudian kita lewati. Maka diberikanlah batas-batas yang berarti rambu-rambu dalam hidup. Jadi kalau kita terangkan dengan kalimat tafsir begini, suratun anzalnaha. Sekarang aku akan turunkan rambu-rambu kehidupan. Batas-batas hidup. Yang jika Anda ikuti batas itu, maka Anda akan dapatkan cahaya dalam kehidupan Anda. Jelas? Nih, batas melihat itu begini. Jadi kalau ada yang melewati batas, jangan dilihat. Jelas? Nih, batas mendengar ini begini. Batasnya sampai yang baik. Jika melewati yang baik, berarti nggak boleh didengar. Nih, batas pandangan yang ini. Kalau ada yang di luar ini, maka palingkan pandangan Anda karena sudah melewati batas. Palingkan, memalingkan pandangan. Pandangan disebut basarun. Dipalingkan ghaddul basar. Muncul istilah ghaddul basar. Ghaddul basar ayatnya cuma di An-Nur. Di Quran surah ke-24, ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Nanti saat masuk ke ayat itu, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria beriman ada batas pandangan. Jika batas ini terlewati, palingkan. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan pada perempuan-perempuan yang beriman ada batas pandangan. Jika melewati batas ini, palingkan. Bagaimana cara memalingkannya? Nanti saat masuk ayatnya. Jelas? Ada batas-batas pikiran. Hafiz, hati-hati. Kalau pikiran sudah masuk ke sini, jauhi. Awas, pikiran itu sulit dikontrol. Kalau mata, bisa kita kuasai. Telinga, mudah kita arahkan. Pikiran itu kadang-kadang muncul dengan sendirinya. Bisa jadi khayalan, bisa jadi cita-cita, bisa jadi harapan, bisa jadi lamunan, bisa jadi permainan setan. Setan kalau sudah masuk kepada khayalan yang buruk, maka disitulah puncak keburukan akan tiba. Dan keburukan itu akan direncanakan. Masuk ke masjid, kan? Lihat sepatu bagus. Gimana kalau bisa dapat sepatu itu? Setan masuk. Gampang, gak usah kerja. Dia takbir pertama, ente mundur, ambil. Tuh. Jelas ya? Oke, nanti kita akan masuk ke situ. Jelas sampai sini? Maka surah di sini bisa diartikan satu surah keseluruhan An-Nur dengan makna lafzinya. Atau maknawinya, yang dimaksud adalah pengertian jauhnya secara maknawi di ilmu balaghah namanya, ya. Maka kalau kita baca pakai ilmu balaghah, maka terjemahannya suratun. Aku turunkan satu surah yang akan jadi rambu-rambu dalam kehidupan. Jika kalian mempraktikkan ini, maka aku akan berikan cahaya kepada kalian dalam hidup sampai cahaya itu kalian bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Baik. Masih ada waktu? Masih. Kenapa lemas begitu masih?
Takut habis. Anzalnaha. Baik. Anzalnaha. Ada anzala, ada nazzala. Beda. Beda. Buka Quran surah ketiga, ayat ketiga. Ali Imran ayat 3. Ali Imran ayat yang ketiga. Ya saya bantu baca dari awal supaya ketahuan. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat 3 sekarang. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina wa anzalat Taurata wal. Perhatikan, ketika menyebutkan Al-Quran menggunakan nazzala rinciannya, tapi setelah itu pakai anzala untuk Taurat dan Injil. Kenapa Allah tidak mengatakan misalnya anzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa nazzala Taurata wal Injil? Kenapa tidak mengatakan itu? Kenapa untuk Taurat dan Injil pakai anzala? Kenapa Al-Quran pakai nazzala? Dan kenapa di ayat ini surah An-Nur menggunakan anzala? Anzalna. Kenapa menggunakan na? Nah itu singkatan dari nahnu, kami. Kok kami? Allah kan esa, ahad, tunggal. Kenapa menggunakan kami di sini? Haknya jelas kembali kepada surah. Dhamir, kata ganti. Pertanyaannya, kenapa Allah gunakan anzala dan kenapa menggunakan kata ganti na kami daripada kata ganti tunggal saya? Bagaimana memahami itu? Itu akan kita bahas di pertemuan kita selanjutnya bulan depan insyaallah. Baik, pelan-pelan dulu, pelan-pelan supaya mudah diamalkan ya, supaya mudah diamalkan. Baik. Saya jawab ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya izin bertanya Buya, mengambil sumber hukum langsung dari Al-Quran dan hadis itu kan butuh kaidah ilmu, lughat, nahwu, saraf, istiqaq, ma'ani, bayan, badi dan lain-lain. Lantas gimana sikap Buya terhadap orang yang mengambil sumber hukum langsung dari Al-Quran hadis tanpa penjelasan ulama, sedangkan orang tersebut tidak memahami ilmu yang harus dikuasai untuk mencapai dua sumber? Tidak boleh. Tidak bisa. Al-Quran, hadis itu sumber hukum. Produk hukum. Untuk memahami sumber hukum itu sehingga lahir produk hukum, mesti ada ilmunya. Gini, Bapak Ibu sekalian, obat itu kan produk, ya kan? Baik, untuk mendapatkan obat mesti tahu ilmu meracik obat, kan? Dan ilmu mendeteksi penyakitnya. Maka kan belajar, dokter kan belajarnya lumayan tuh, ya kan? Ada praktek dulu, setelah belajar mau spesialis ngambil lagi. Bahkan nanti spesialis mata nggak boleh ngobati telinga. Spesialis telinga nggak bisa meriksa jantung. Saya dokter kok Pak, dokter apa? Ya kan? Nah ini untuk yang fisik saja kita bisa paham. Sedangkan Al-Quran dan hadis bukan sekedar obat fisik, obat ruh. Penyakit fisik mesti belajar, penyakit ruh lebih dalam lagi belajarnya. Karena itu ketika Allah menurunkan sumber hukum sebagai solusi dalam kehidupan, maka ilmunya pun diturunkan dan minta kita supaya belajar. Iqra, baca. Wa makana al-mu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din, belajar. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis, belajar. Maka ada yang belajar 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Kedokteran belajar bisa 6 tahun. Agama itu belajar bisa 20-30 tahun. Saya sampai sekarang masih belajar. Saya itu hampir sepenuh hidup saya itu pakai belajar. Pakai belajar. Dari kecil mulai belajar Al-Quran sampai sekarang, taruhlah mungkin saya 4-5 tahun belajar pertama ya, sampai sekarang usia 35 tahun. Berarti hidup saya 30 tahun belajar. Sampai sekarang saya masih belajar Bu, Pak. Saya punya waktu khusus untuk mengulang kembali, baca lagi kitabnya, lihat lagi kalau ada yang salah dikoreksi. Ya, saya juga belajar yang lain, saya belajar bahasa saya. Bahasa saya pelajari juga supaya mudah untuk berinteraksi. Saya belajar bahasa Jepang, saya belajar Watashi wa Indonesiano, adidas. Ya, saya belajar bahasa Jerman, saya belajar bahasa Prancis, saya belajar. Comment ça va? Ça va bien? Bonjour. itu belajar supaya bisa komunikasi. Gak apa-apa, mumpung masih hidup. Mumpung masih hidup, belajar. Ada waktu kita belajar, isi aja daripada isi yang enggak gitu kan. Pikirkan yang macam-macam, belajar. Bikin status yang enggak jelas. Aku ingin mencapai surgamu ya Allah. Belajar. Belajar beramal, belajar beramal, belajar beramal kan.
Isi aja yang supaya hidup kita itu jelas. Nah, apalagi jika Anda ingin paham Al-Quran dan Sunnah, nggak bisa nyimpulkan sendiri. Apalagi kemudian baru belajar bisa baca, udah bikin fatwa. Itu yang repot. Inilah yang terjadi pada Syahrul kemarin, Muhammad Syahrul yang saya bahas di sini. Itu kan nggak ada gurunya, Bu, Pak. Nggak ada guru, arsitek, baca Quran, baca hadis, gaul dengan orientalis, tiba-tiba punya pandangan hukum, bikin fatwa. Hubungan seksual di luar nikah, halal hukumnya. Itu kalau Abu Jahal masih hidup, kaget tuh Abu Jahal. Beneran. Beneran. Kalau yang mungkin gak kaget gitu. Abu Jahal kaget. Abu Jahal, Abu Lahab. Sebab di tata hidup jahiliyah itu, nikah itu terhormat. Makanya Nabi Muhammad itu ketika ditawari, disogok oleh mereka, ya kata mereka, Muhammad sudahlah. Kamu ingin jadi pemimpin, kami berikan yang terbaik. Kamu ingin perempuan paling cantik yang kamu ingin miliki, kami fasilitasi untuk pernikahanmu. Bahasanya kami nikahkan, bukan kami bookingkan. Kami nikahkan. Di nikah itu sistem hukum terhormat di jahiliyah untuk pernikahan. Di orang yang berhubungan tidak menikah itu celak di jahiliyah itu, walaupun jadi keseharian. Itu amalan keseharian untuk menunjukkan sifat jahiliyah, tapi itu aib di mata mereka. Cuman karena jahiliyah itu dipraktekkan. Yang terhormat itu nikah. Jelas ya? Makanya kalau teman-teman kembali belajarnya benar, bersumber dengan cara yang benar, itu akan dapatkan kesimpulan yang benar. Hati-hati ya, hati-hati. Amanat para ulama kita dulu, walaupun hafal ratusan ribu hadis, tapi tidak paham isinya, jangan memberikan fatwa, bisa salah nantinya, bisa keliru. Ya, saya dalam waktu dekat ini, insya Allah juga dengan teman-teman ini akan sudah kumpul-kumpul dengan ustadz-ustadz juga. Saya usulkan, alhamdulillah ada yang ingin membuat juga aplikasinya. Kita ingin membuat aplikasi untuk menerangkan ustadz atau sistem web. Jadi menerangkannya begini maksudnya, latar belakangnya, backgroundnya. Ini ustadz ini ada berapa di daerah ini, di wilayah ini, di Indonesia pada umumnya. Backgroundnya apa? Ini ahli fikih, ini ahli tafsir, ini ahli hadis, kan? Ini ahli Quran. Jadi kalau bapak ibu ingin belajar, tinggal buka, klik Tanah Kusir. Ustadznya ada sekian, yang tafsir datang ke tafsir, hadis datang ke hadis. Karena tidak semua ustadz menguasai semua ilmu. Jelas ya? Baik. Ya, kalau susah bagaimana ustadz? Bisa nggak ke ustadz Google? Google juga nggak ada sanad ilmunya. Awas, hati-hati. Saya bersabar aja dengan situasi sekarang karena saya anggap wajar biasa. Yang baru belajar kita hormati. Ya, yang semangat nggak apa-apa. Makanya kalau ada orang misalnya cepat menyalahkan atau apa, dipahami aja, mungkin baru belajar. Jangan ikutan marah. Ya, saya membiasakan diri untuk tidak mencela atau membiasakan marah, tidak. Nggak apa-apa, mungkin baru belajar. Ya, saya baru seumur-umur di Indonesia, di Tripoli saya diminta memberikan fatwa. Ya, kemudian jadi amin khutbah. Amin khutbah itu kayak ketua MUI lah kalau di kita gitu kan. Diboleh ngasih fatwa, boleh ngasih pertimbangan hukum. Bahkan kalau ada orang mau khutbah itu teksnya diserahkan dulu ke saya untuk dicek. Dicek dulu, dilihat baru boleh khutbah. Jadi saya yang tentukan untuk khutbah di Jamiah Dakwah Islamiyah. Boleh silahkan naik. Di sini saya disebut bid'ah. Ustadz bid'ah katanya. Ya nggak apa-apa lah gitu. Nikmat juga. Alhamdulillah. Dan tapi nggak apa-apa, nggak usah marah karena mungkin belum tahu ya. Tak kenal maka ta'aruf. Aduh. Ibu kenal dengan suami tetangga, kan tidak harus sayang. Ta'aruf. Afwan, saya ingin bertanya, bagaimana menurut Buya bagi orang-orang yang sering mengakhirkan sholat Isya? Boleh. Kalau memang ditujukan untuk bisa menunaikan tahajud di malam harinya. Jadi mengakhirkan sholat Isya itu satu rangkaian dengan tahajud. Ya, makanya sunnah itu boleh. Kalau Anda ingin akhirkan sholat Isya, ada dua biasanya. Satu, kondisi pengajaran, sedang mengajar. Kalau jamaahnya itu saja. Yang ikut jamaahnya itu, misal Anda sedang pengajian nih, tanggung misalnya pembahasan itu. Yang ngaji itu saja, yang jamaah Isya pun itu. Maka itu boleh menyempurnakan dulu pengajiannya, kemudian sholat Isya dengan niat takhir, biniyat takhir. Tapi kalau pengajian itu di tempat umum yang orang lain bisa mampir sholat, maka sunnahnya berhenti sejenak, sholat dulu. Karena ada orang yang nggak ikut ngaji, mungkin ingin ikut sholat saja. Begitu Anda teruskan ngaji, tidak ada kesempatan dia untuk sholat di situ, dia pergi. Oh, nggak ada jamaah di situ, begitu pergi meninggal, siapa yang tanggung jawab? Hah? Nah, kalau biniyat tahajud boleh. Ya, pengajian di Masjid An-Nur Tanah Kusir dimulai ba'da maghrib, selesai jam 3 malam, kan misal, kan nyambung ke tahajud untuk mengerjakan sunnah. Bisa. Nah, itu silahkan aja. Ya, jadi kalau Anda ingin mengakhirkan Isya biniyatit tahajud, dengan niat menyambungkan salat Isya dengan tahajud.
Sahabat yang sering mengerjakan itu namanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan itu pun dikonsultasikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi mengizinkan itu. Jelas ya? Jadi kalau niatnya mengakhirkan Isya supaya bisa bangun dan nonton bola, maka itu tidak dibenarkan. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau hijrah, amalan apa yang harus dikerjakan dan doa sehingga proses hijrahnya tercapai? Baik, saya mau mengundang Ustaz ke tempat pengajian saya untuk menambah ilmu tentang Islam. Saya sunah-sunah Islam. Terima kasih. Jazakallahu khair, semoga Allah muliakan Anda. Kalau ingin berhijrah, maka dimulai dengan 3 cara yang paling utama. Yang pertama, berdoa supaya Allah menguatkan niat hijrahnya. Karena untuk hijrah itu tidak mudah. Untuk berubah itu tidak mudah. Ya, para akhwat, saudari-saudari saya yang semoga dicintai oleh Allah, kan? Terus yang belum berhijab, ingin berjilbab, itu tidak mudah. Ya, yang paling tidak mudah itu melawan gejolak hati. Ya, awas jangan ikuti perkataan orang. Kalau orang itu nggak akan pernah selesai komentarnya. Anda nggak berhijab, dengan Anda berhijab pun dikomentarin juga. Ya, nggak berjilbab dikomentari. Ya, Anda belum berjilbab dikomentari nih, wih bagus rambutnya nih. Kalau berjilbab lebih bagus lagi. Begitu berjilbab, orang lain komentar lagi, soleha sekarang, masya Allah. Nggak akan selesai komentar manusia itu. Jadi tempatkan satu aktivitas sesuai dengan ranah hukum yang benar. Ketentuannya apa? Kalau udah gitu istiqomah, selesai. Jelas ya? Dan pikirkan akibatnya, tadabbur namanya. Aduh, saya malu nanti kalau nggak berjilbab sekarang saat hidup. Karena saat wafat, di antara kain kafan untuk perempuan itu ada jilbabnya. Itu beda kain kafan perempuan dengan laki-laki. Ya, kalau perempuan wafat, itu ada bagian helai kain kafan itu untuk kerudungan, jilbab. Makanya jangan mau, ya saudari-saudari saya dimanapun berada, jangan mau dijilbabin saat meninggal. Maksud kalimat saya itu maksudnya begini, jangan mau pas meninggal baru dijilbabin, itu maksudnya. Itu maksudnya. Mulai saat hidup berjilbab sehingga konsisten, saat wafat pun dijilbabin. Kan jadi aneh, hidup tidak berjilbab, wafat dijilbabin. Jangan bikin malaikat bingung. Kamu siapa? Sekarang berjilbab, cie-cie. Wah, capek itu, kasihan. Ya, jangan bikin capek lah hidupnya. Itu pertimbangan aja. Malu sama orang, malu. Nanti kan roh itu akan merasakan. Apa enggak malu datang orang terus menjilbabi Anda saat meninggal, sedangkan rohnya kan merasa. Roh itu kan ada, dicabut kan melihat keadaannya. Siapa yang datang, siapa yang melayat, kuburan, siapa yang ucapkan salam dijawab dari situ. Apa enggak malu ketika nggak berjilbab tiba-tiba dipakein? Nangis Anda nanti dan sudah tidak ada waktu untuk kembali. Anda bermohon pada Allah, ya Allah, fa'asaddaqa wa aku minas sholihin. Insyaallah 1 detik aja ya Allah, 1 detik untuk berjilbab. Nggak bisa. Nggak bisa. Kamu akan pulang. Sekarang selesai. Tuh. Ya, jadi berdoa dulu supaya dikuatkan oleh Allah. Dengan doa itu nanti mantap hati. Kalau sudah mantap hati, yang kedua, cari guru untuk membimbing. Gurunya yang benar. Ya. Kamu hijrah, pengen pahala paling besar enggak? Jian, bom tuh depan itu tuh. Waduh, udah. Nah, itu tinggalkan. Seperti itu jauhi. Ya, cari guru yang baik. Guru yang baik itu siapa? Cirinya gampang. Guru yang mengajak pada nilai keislaman yang benar. Islam itu damai, Islam itu tenang, Islam itu tentram, Islam itu baik. Itu kata dasarnya. Islam itu patuh, tunduk kepada Allah. Jadi ketika dia ngajak, yuk sholat, belajar dengan baik. Ya, kasih ilmunya, begini cara ilmu sholat yang baik. Yuk berbakti pada orang tua, gini caranya. Yuk bertetangga yang baik, yuk dengan teman-teman yang baik, yuk kemudian cari berkata yang tutur baik. Itu guru yang benar. Jangan sampai Anda hijrah, belajar, pulang-pulang dari situ pandai mencaci, pandai mencela. Sekarang saya agak bingung ya, demi Allah saya katakan, saya bingung sejak saya pulang ke Indonesia. Itu saya mencari celahnya di mana ini. Kok bisa orang belajar ngaji, pulang-pulang sama istri suami ribut. Ada yang sampai pisah juga. Ini belajar apa gitu. Zaman Nabi dulu orang terpisah itu disatukan. Orang sekarang ada yang belajar pulang ke rumah jadi pisah. Dengan tetangga jadi ribut, jadi nggak kenal tetangga. Aneh saya, tetangga kok masa gitu? Ya, saya kan baik gitu. Ya, nah, jadi cari guru. Yang ketiga, buat prioritas amalan. Jangan lompat-lompat dulu, buat prioritas dulu. Pelan-pelan aja, nikmati aja pelan-pelan. Toh orang Badui juga di hadis Muslim datang kepada Nabi, bahasanya ringan. Ya Rasulullah, bima makna alimni amalan basitan yudkhilnil jannah. Ya Rasulullah, ajarkan padaku ilmu yang sederhana aja. Yang penting saya masuk surga. Tuh, pintar kan? Modal dikit, keuntungan pengen banyak. Ya apa yang sederhana aja ya Rasulullah, yang penting masuk surga. Maka ya Nabi diajarkan, sudah cukupkan dengan yang fardu, nih salat fardu. Gak usah kerjakan kecuali kalau pengen tatawu, illa antatawa, kalau pengen sunnah.
Nih zakat, kalau pengen sunnah infak. Apa kata orang ini? Ya Rasulullah, saya akan iltizam, komitmen dengan yang fardu, dan saya nggak akan kerjakan yang sunnah. Kata Nabi, bahkan dia katakan saya akan jaga diri saya, maksudnya nggak bermaksiat. Jadi jaga maksiat, dia pergi konsisten dengan yang wajib aja, yang sunnah nggak pernah dia kerjakan. Terus fantolah kalau dia pergi, kata Nabi, aflaha in sadaqah, au dakhala al jannah in sadaqah. Kalau benar komitmen dengan perkataannya, masuk surga dia. Surga. Dia kerjakan yang fardu aja, sunnah nggak dikerjakan, puasa sunnah nggak pernah, sholat sunnah nggak pernah. Tapi catatan, hindari maksiat, karena setiap bermaksiat pahala ditarik untuk menutup dosa. Orang ini kan tinggal di padang pasir. Kalau di padang pasir mau maksiat bagaimana? Mau zina nggak ada yang dilihat unta. Unta emang kan nggak pakai baju. Apa yang dilihat siapa? Yang dilihat unta, padang pasir lagi. Jadi maksiatnya tipis. Ente pengen ngikutin, mustahil. Karena kita tinggal di lingkungan seperti ini tiap hari, maksiat kelihatan, terdengar. Gibah di setiap tempat. Sekarang gibah masuk ke rumah, dikemas dengan kemasan yang bagus. Masuk ke TV, ada acara, ada ini, dinikmati juga. Bahkan dihitung kapannya jadwal acaranya. Cita-cita surga tapi menikmati maksiat kan bahaya gitu. Jelas ya? Nah, jadi bikin prioritas, sholat dulu. Sholat udah bagus, naik puasa. Ya, ilmunya diisi. Senin dulu. Nggak apa-apa, biasanya nggak kuat. Sekuatnya dulu. Sampai zuhur buka, terus ke asar. Nggak apa-apa, bukan aib kok. Bukan aib, nggak ada masalah, bukan aib. Bukan aib, jangan dipaksain. Tiba-tiba sampai maghrib, berjuang, syahid. Terus pingsan, terus orang bilang, gara-gara kamu puasa, si puasa yang disalahin. Ya sampai maghrib, besok selesai, alhamdulillah, konsisten dulu Senin, jangan nambah Kamis dulu. Begitu enak, masuk Kamis, belajar ilmunya lagi. Ada puasa apa lagi? Ayamul Bid, 3 hari pertengahan bulan, 13, 14, 15, kan? Ada puasa apa lagi? Puasa Daud, sehari puasa, sehari enggak, ikuti. Tapi ilmu dipelajari lagi, jangan nyimpulkan sendiri. Oh, kalau ada puasa Daud berarti ada sholat Daud. Subuh sholat, zuhur tidak. Asar sholat, maghrib tidak. Jelas ya? Bikin prioritas, punya catatan. Nah kalau sudah begitu, hijrahnya enak. Dan yang terakhir, bergaul bersama orang-orang soleh. Itu, dia cukup dengan amin, gaul, lihat. Ya, lihat. Maka di dalam rumah, hijrah bareng-bareng. Suami jadi soleh, istri jadi soleha. Maka anak otomatis akan soleh semua. Tetangga cari teman yang soleh. Antum kalau cari ilmu, cari sekolah-sekolah yang baik, kampus yang baik, pilih teman-teman yang baik. Di kantor pilih teman-teman baik, supaya mengajak pada yang baik. Jadi kalau sudah gotong royong ibadahnya ringan nanti. Begitu misalnya, maaf ya, Allahu Akbar, teman yang ngajak, hey, ayo ke masjid. Tuh. Tapi kalau nggak dapat yang begitu nanti susah. Yuk, sholat yuk. Sholat nomor 2, mau 1 ini dulu. Nah itu susah nanti, capek. Carilah rezeki itu teratur. Dunia kita sudah jelas, surga kita yang belum jelas. Jika Anda belum mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan kebaikan, maka berlombalah dengan para pendosa untuk bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nahmaduka hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulikal karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an.